saya mau sampaikan beberapa kebiasaan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mudah-mudahan bisa kita dengar terus di rumah kita amalin kebiasaan-kebiasaan ini. Dan saya berusaha cari kebiasaan yang enteng-enteng aja karena saya yakin udah kalau ngeliat muka ini nggak kuat berat-berat amalannya ya. Kita cari yang enteng-enteng kebiasaan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan saya ingat beberapa yang udah saya rencana mau sampaikan. Pertama, Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu tiap malam, saban malam bangun tidur pasti bikin kopi. Ini buat yang punya kopi ini, buat yang doyan kopi ini angin seger ya. Jadi memang kopi itu minuman para wali, bener. Nggak pakai rokok tapi. Kalau wali-wali sana. Jadi kopi itu minuman para wali. Setiap malam Habib Abdullah Al-Haddad selalu nyeduh kopi. Bangun tidur itu nyeduh kopi beliau. Cuma kalau nyeduh kopi ada beberapa bacaan-bacaan. Mungkin buat kita bangun tidur nih buat nyegerin tahajud. Atau subuh. Bikin kopinya pertama ada bacaan-bacaan ya. Di antaranya yang dibaca sama Habib Abdullah Al-Haddad ayat kursi. Sambil nyeduh kopi proses berjalan sambil baca ayat kursi. Kemudian baca ya gawi. Nama Allah, Ismullah. Ya gawi, ya gawi, ya gawi. Berapa kali? 116 kali. Bentaran sih kalau dibiasain mah ya. Ya gawi, ya gawi, ya gawi, ya gawi, ya gawi. Enggak apa-apa udah sambil udah jadi juga enggak apa-apa begitu. Terus baca apa lagi? Kalau yang aslinya mah banyak ya. Habibullah Al-Haddad baca Al-Fatihah 3 kali. Setiap bikin kopi itu. Al-Fatihah untuk masyayikhil gahwah, untuk para wali-wali yang memang mengkonsumsi minuman serupa juga. Terus Al-Fatihah buat muslimin muslimat. Allah perbaiki keadaan mereka dan untuk menggabulkan hajat-hajat. Kemudian ini juga ini penting nih kalau kita nyeduh kopi atau kalaupun teh. Imam Haddad itu muterinnya tuh ke kiri bukan ke kanan. Oh kita kan ke kanan biasanya ya. Imam Haddad ke kiri kayak orang tawaf begitu tuh. Enteng apa kagak tuh? Wa fa'mal walau bil usyri kazakati. Yang ente bisa amalin amalin. Beb saya muternya aja dah ngikutin, muternya aja nggak apa-apa, bacanya nggak usah nggak apa-apa. Paling kagak ada sekian persen yang kita ikutin. Imam Haddad kalau muter ke kiri nah gitu. Terus yang kedua kebiasaan Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini beberapa kali udah kita sampaikan. Kalau zikir abis sholat baca tasbih, tahmid, takbir, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Itu kagak pakai tasbih. Dan memang tasbih itu buat zikir yang banyak-banyak. Kalau yang dikit-dikit nggak usah, pakai tangan aja. Dan beliau menggunakan hanya 4 jari aja, jempol enggak. Jempol fungsinya buat ngitung, begitu tuh. Subhanallah, 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 subhanallah. 4 kanan, terus 4 kiri. Mulainya pakai ruas-ruas, begitu pakai ruas-ruas jari. Terus yang kiri 4, terus yang kanan lagi 3. Ngitungnya ini kan 3 nih, ada 3. Berarti 3 kali 4, 12. 3 kali 4, 12. 24. Terus 3 sama 3 berapa? 9. 3 kali 3, 9. 24 tambah 9 berapa tuh? 33. Begitu beliau kalau zikir. Ya. Ini yang enteng-enteng aja yang biar kita ngikutin. Tujuannya supaya apa? Supaya ada rabithah, ada rawabit, ada ikatan batin. Ngikut Habibullah Haddad gitu. Ya, ada harian-harian kita ikutin beliau. Kemudian beliau juga punya kebiasaan kalau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam 1 tahiyat. Qobliyah zuhurnya. Tapi kalau beliau biasanya itu baca habis Al-Fatihah, baca Yasin dibagi 4. Kalau kita kulhu aja udah babat habis kulhu udah. Kulhu gitu. Tadi juga bisa ngobrol sama Sayyid Ahmad, udah kita kulhu aja dah gitu ya. Emang kita mah kelas ekonomi udah ya. Terus
Al-Imamul Haddad punya kebiasaan yang enteng-enteng nih biar kita bisa ngikutin. Beliau itu kalau sholat zuhur, sebenarnya beliau ada bacaan surat-surat yang beliau tekunin begitu. Kalau sholat zuhur, ini zuhur aja deh, zuhur sama asar. Zuhur sama asar, kalau sholat zuhur sama asar, itu Al-Habib Abdul Haddad rakaat ketiga habis baca Al-Fatihah, baca Rabbana, habis baca Al-Fatihah baca Rabbana atina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rakaat ketiga tuh. Kalau rakaat pertama beliau baca sholat zuhur tiap hari baca Alam Nashrah habis Al-Fatihah. Rakaat kedua beliau selalu baca Qul ya ayyuhal kafirun. Tiap sholat zuhur begitu. Rakaat ketiga beliau baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim setelah Al-Fatihah ya. Rakaat keempat baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enteng enggak tuh kira-kira? Enteng ya? Enteng. Kalau sholat asar, rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau selalu baca Alhaakumut takatsur, Alhaakumut takatsur. Rakaat kedua baca wal asr setelah Al-Fatihah. Rakaat ketiga sama keempat sama kayak zuhur tadi. Rakaat ketiga baca Rabbana taqabbal minna. Rakaat keempat Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sholat maghrib habis Al-Fatihah rakaat pertama itu beda hari beda surat. Antum nanti cek masing-masing aja. Tapi rakaat ketiga pasti baca habis Al-Fatihah. Setiap rakaat ketiga sholat maghrib habis baca Al-Fatihah selalu baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tiap rakaat ketiga maghrib baca itu habis Al-Fatihah. Itu ayat Quran. Kalau sholat Isya habis Al-Fatihah rakaat pertama kedua beda hari beda surat. Itu nanti lihat masing-masing aja kalau mau ngikutin. Ada banyak kok di internet juga banyak. Rakaat ketiga sholat Isya habis Al-Fatihah beliau baca doanya Nabi Yusuf, tawaffani muslima wa alhaqni bissalihin. Tawaffani muslima wa alhaqni bissalihin. Apa sebelumnya itu? Anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhaqni bissalihin. Rakaat keempat baca doanya Ashabul Kahfi, Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu rakaat keempat. Terus setiap malam kebiasaan Al-Habib Abdul Haddad setiap malam habis sholat Isya. Jadi kalau ada yang nanya Habib baca ratib bagusnya kapan? Boleh habis maghrib, boleh. Boleh habis Isya, boleh. Cuma kalau Habib Abdullah bin Al-Haddad baca ratib tiap habis Isya. Tergantung keadaan kita masing-masing beda-beda. Kalau Habib Abdul Haddad setiap hari baca habis sholat Isya baca ratibul Haddad. Setelah baca ratibul Haddad baca tahlil. Ini juga informasi buat kita, tahlil itu pertama susunan Habib Abdul Haddad pertama. Siapa orang yang pertama kali nyusun tahlil? Bacaan-bacaan zikir, terus habis baca-baca zikir, baca doa wahbah, ya Allah bacaan yang tadi kita baca, sampaikan pahalanya untuk fulan. Itu pertama Habib Abdul Haddad Sahib Ratib. Se-Indonesia itu kita kalau ada orang meninggal kan baca tahlil itu jasanya Habib Abdullah bin Al Haddad. Cuma kalau Imam Haddad biasanya baca tahlilnya 500 la ilaha illallahnya tiap malam. Nah kalau kita mau ngikutin fadhol tiap malam baca ratib sama baca tahlil. Kalau nggak baca tahlil ratib aja kagak ngapa-ngapa. Dan Imam Haddad punya kebiasaan setiap habis sholat 5 waktu baca Yasin. Karena beliau futuhnya di surat Yasin. Beliau katanya kalau baca Yasin tuh apalagi waktu masih ABG sampai pingsan-pingsan. Kalau baca Yasin sampai pingsan-pingsan katanya. Saking berkesan banget surat Yasin kepada beliau. Dan Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Dan sebenarnya ada lagi beberapa kebiasaan-kebiasaan Al-Habib Abdullah bin Al Haddad. Kita ambil yang enteng-enteng aja tuh. Ya, mudah-mudahan kita pulang bisa kita ngikutin.